Makna Al-Halim ini, nama Allah Al-Halim ini adalah yang tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru untuk menyiksa atau menghukum hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa bihi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga senantiasa diberi taufik oleh Allah dan afiyah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita semua hingga detik ini. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan seluruh sahabat beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, malam ini adalah pertemuan yang ke-13 atau majelis yang ke-13 dari kajian kita terkait Asmaullahil Husna. Dan malam ini kita akan membahas sebuah nama di antara nama-nama Allah yang maha indah, yang jika kita renungi sama-sama akan menumbuhkan di hati kita perasaan malu kepada Allah Ta'ala. Perasaan malu kepada Allah Ta'ala. Karena kata para ulama, nama-nama Allah itu dikelompokkan berdasarkan pengaruh yang timbul pada diri seorang hamba itu menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah ada nama-nama Allah di antara nama-nama Al-Husna ini yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Ada pula di antara nama-nama ini yang membuat kita semakin berharap kepada Allah Ta'ala. Kemudian di antara nama-nama ini ada pula yang membuat kita semakin takut kepada Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Kemudian di antara nama-nama Allah ini ada pula yang membuat kita semakin malu kepada Allah Ta'ala. Dan malam hari kali ini kita akan mengupas dan membahas tentang nama yang membuat kita malu kepada Allah Ta'ala. Baik, nama yang ke-15 kalau berdasarkan perhitungan dari penulis buku Al-Mukhtasar Al-Asna ini, atau urutannya adalah yang ke-15. Jadi malam ini kita akan membahas nama Allah yang ke-15 diurut oleh penulis di sini, yaitu nama Al-Halim. Makna atau nama Allah Al-Halim. Al-Halim ini maknanya mungkin belum ada yang sesuai atau mencakup seluruh makna dari Al-Halim ini. Tapi jika diambil salah satunya, makna Al-Halim ini, nama Allah Al-Halim ini adalah yang tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru untuk menyiksa atau menghukum hambanya. Itu makna yang panjang dari Al-Halim. Sebagian ada yang menerjemahkan Al-Halim itu dengan maha santun katanya. Tetapi ini masih belum cukup untuk mengambil makna di balik nama Allah Al-Halim ini. Nanti kita akan dapati maksud dan makna yang terkandung di balik nama Al-Halim ini. Dan makna ini pula lah yang nanti akan kita tarik hubungannya dengan kondisi sebagian kaum muslimin, saudara-saudari kita yang tengah menghadapi cobaan oleh Allah di belahan bumi yang lain. Di bumi Palestina nanti kita akan ada kasus yang semisal yang dibawakan oleh para ulama ketika membawakan nama Al-Halim ini. Nanti di penghujung kajian, insyaallah ta'ala, semoga waktunya cukup, nanti kita akan singgung hal ini. Betapa besar pengaruh Al-Halim ini terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada kaum mukminin.
Nanti ada kasus dahulu pada umat terdahulu, kasus yang hampir semisal bagaimana mereka berbuat kelaliman di muka bumi ini dan pengaruh nama ini kepada orang-orang tersebut. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita mulai pembacaan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna ini terkait nama Allah Al-Halim. Al-Halim kata penulis di sini maknanya adalah Zul Hilmi Al-Azimil Wasi, adalah penyandang sifat Al-Hilm. Al-Hilm itu tidak tergesa-gesa menurunkan siksa. Dan sifat Al-Hilm ini itu begitu luas dan begitu besar. Tidak ada kata penulis yang lebih halim daripada Allah Ta'ala. Hilmunya Allah itu, sifat hilm atau ketidak tergesa-gesaan Allah ini dalam menyiksa hambanya di dunia itu mencakup segala hal. Baik itu hamba-hambanya yang beriman, yang berlaku dosa, maupun hamba-hambanya yang enggan untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kata penulis di sini, hilmnya Allah ini mencakup semua manusia atau semua makhluk, bahkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga tetap mendapatkan bagian dari sifat Allah ini, tetapi hanya di dunia. Di akhirat tidak ada sifat ini. Allah tidak memberikan sifat ini kepada mereka karena sifat tersebut berlaku hanya untuk orang-orang mukmin di akhirat, di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian dari sifat ini dari Allah Ta'ala. Artinya mereka akan mendapatkan siksa dan sanksi yang penuh dari Allah Ta'ala dan tidak diakhirkan sanksi tersebut di akhirat. Di dunia, pengaruh sifat ini Allah terkadang menunda penjatuhan hukuman, siksa dan azab kepada sebagian orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Baik kata penulis di sini, fahuwa subhanahu yuqabilu su'a a'malil khalqi bisi'ati hilmihi wa italati imhalihi. Allah membalas perbuatan buruk dari makhluk-makhluknya dengan kemaksiatan, dengan perbuatan zalim kepada sesama, itu dengan bisi'ati hilmihi. Allah balas mereka, Allah tandingkan perbuatan tersebut dengan luasnya hilm Allah Ta'ala, luasnya ketidaktergesa-gesaan Allah, penundaan Allah untuk penjatuhan sanksi dan hukuman kepada mereka. Itu kata penulis di sini. Wa italati imhalihi, Allah menunda, tetapi Allah tidak melupakan setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh hambanya. Allah menunda penjatuhan siksa, tetapi Allah tidak melupakannya. Ini adalah makna dari Al-Halim yang ada pada Allah Ta'ala. Kemudian kata penulis di sini, bahkan tidak hanya itu, Allah tetap memberikan nikmat demi nikmat kepada hamba-hambanya walaupun mereka membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah di samping itu mengajak mereka, tetap menyeru mereka, memberikan penundaan untuk menyeru mereka agar segera bertaubat dan mendekap kepada rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Ini merupakan hilmnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yubadiru subhanahu biqabuli taubati minat ta'ibin. Allah Ta'ala bahkan begitu ada hambanya tadi yang selama sekian waktu bergelimang dengan maksiat, dengan pembangkangan kepada Allah, begitu ia meminta taubat kepada Allah, Allah segera membukakan pintu taubat baginya. Allah segera menjawab permintaan taubat dari hamba tersebut. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh hilmnya Allah di alam semesta ini dan kepada para makhluknya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penulis kemudian mengatakan, ba'da tamarrudin minhum wa isyanin muhadah. Meskipun selama ini hamba tersebut terus bersikeras untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, entah itu karena dorongan nafsu ataupun karena
dorongan dari setan. Ia terus bergelimang kemaksiatan, berpindah dari satu kubangan dosa kepada kubangan dosa yang lain, berpindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan buruk yang lain dengan beragam bentuknya. Namun begitu ia menengadahkan tangannya kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk bertaubat, Allah tetap membukakan pintu taubat tersebut untuk hamba. Segera Allah bukakan dan tidak Allah tunda-tunda. Yang Allah tunda adalah penjatuhan hukuman atau sanksi atas maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kata penulis, bal wa yafrahu bi taubatihim ashadda min farahi man adalla rahilatahu bi ardi fadatin wa muhlikatin wa 'alaiha zaduhu wa mata'uhu. Kata penulis, bahkan Allah begitu gembira, begitu senang menerima taubat hambanya, lebih besar senang dan gembiranya Allah dibanding salah seorang di antara kalian. Ini merujuk kepada hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis di sini, Allah lebih besar kegembiraan Allah mendapati hambanya bertaubat kepadanya. Selama ini yang Allah rindukan hambanya agar segera kembali kepada Allah, sekian lama kemudian hamba ini tahu-tahu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu senangnya Allah, gembiranya Allah terhadap taubat salah satu dari hambanya ini, itu lebih besar daripada gembiranya seseorang yang menempuh perjalanan jauh sampai di padang pasir yang tidak ada berpenghuni, tidak ada manusia di situ, ia sendirian, kemudian ia beristirahat di bawah pohon. Ia turun dari tunggangannya, dari kudanya atau dari ontaknya, ia turun dari tunggangannya dan ia mengikat tunggangannya itu kepada pohon atau ke batang pohon. Kemudian ia tidur beristirahat di bawah. Sedangkan di atas pohon, di atas tunggangan tersebut semua bekalnya ada di situ. Pakaiannya, uangnya, makanannya, perbekalan makanannya, minumannya, semua ada di tunggangan tersebut. Ia pun beristirahat. Namun begitu bangun, ia tidak mendapati tunggangannya tersebut. Artinya tunggangannya kabur, lepas entah kemana. Di padang pasir tidak ada orang di situ. Kalau zaman sekarang mungkin ada HP, tapi di padang pasir tidak ada sinyal. Atau bahkan mungkin HP pun juga di dalam tas yang ditaruh di atas tunggangan tersebut. Kemudian orang ini, dalam hadis tersebut, orang ini sudah pasrah, mau mencari, tidak tahu arahnya kemana, arahnya perginya, ke utara kah, ke selatan kah, ke barat kah, ke timur kah, tidak tahu. Dan resikonya kalau tidak ketemu berhari-hari tanpa perbekalan dan air minum, maka sudah tinggal menunggu ajal di padang pasir. Kalau tetap bertahan, maka ia tidak tahu apakah ontaknya atau tunggangannya akan kembali, tidak ada yang tahu, atau menunggu kafilah dagang lewat. Maka yang dipilih olehnya adalah tetap menunggu di bawah pohon, karena itulah satu-satunya tempat ia berteduh dan bernaung dari teriknya matahari, dari teriknya panas padang pasir. Kemudian ketika sudah berhari-hari tanpa makan dan tanpa minum, tanpa perbekalan, bingung mau kemana, sedangkan kondisi tubuh mulai melemah, kemudian ia mulai tertidur atau mulai melemah. Tiba-tiba ketika dari jauh ia melihat ada hewan, kemudian semakin mendekat, dan ketika ia membukakan matanya, ia mendapati tunggangannya tadi kembali ke tempat ia berada. Itu kira-kira bagaimana perasaan senangnya orang itu, nggak jadi sekarat. Bagaimana perasaannya? Luar biasa senang. Artinya kembali, alhamdulillah, kembali tungganganku ini. Di situ ada perbekalan makan, ada minum, ada pakaian, ada uang, dan seterusnya. Luar biasa senangnya. Kata Nabi SAW, lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi. Allah lebih besar senangnya, gembiranya dengan taubat hambanya melebihi gembiranya orang yang sudah di depan pintu kematian. Ketika mendapatkan kembali hewan atau tunggangannya yang sempat hilang. Maka kata penulis di sini,
Bahkan tidak hanya itu, Allah tetap menunjukkan, memperlihatkan rasa gembiranya yang lebih besar daripada gembiranya orang yang sedang menghadapi atau berada di ambang kematian ketika mendapatkan kembali hewan tunggangannya di tanah atau di padang pasir yang membinasakan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, penulis di sini mengatakan wa huwa subhanahu la ya'jalu bil 'uqubati 'ala man istahaqqaha minal kafirin wal 'usatil muznibin. Allah itu, kata penulis, tidak menyegerakan hukuman terhadap hambanya yang berhak menerima hukuman tersebut, dari kalangan orang-orang kafirin maupun dari kalangan orang-orang mukminin yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Allah tidak menyegerakan langsung, tetapi Allah menunda. Bal yumhiluhum wa ya'ridu 'alaihim at-taubata wal inabata ilaihi min qabli iqa'il 'uqubati allati yastahiqunaha. Bahkan Allah tidak hanya menunda, Allah menawarkan kepada mereka untuk segera bertaubat dan segera kembali kepadanya sebelum penjatuhan hukuman dan sanksi kepada mereka yang memang mereka berhak menerimanya. Allah Ta'ala berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu itu maha pengampun lagi pemilik kasih sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalau seandainya Allah menghukum segera setiap orang yang melakukan dosa dan maksiat terhadap apa yang dilakukan oleh mereka hamba-hambanya, la'ajjala lahumul azab, maka Allah akan segera menyiksa mereka dan menurunkan azab. Bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Akan tetapi mereka mendapatkan penundaan, ada waktu, dikasih jeda waktu untuk segera mengevaluasi diri selama ini. Kemudian penulis juga mengutip surat Al-Maidah ayat 73 sampai 74. 73 sampai 74. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa min hilmihi subhanahu annahu yamsikus samaa an taqa'a 'alal ardh. Di antara sifat hilmnya Allah ini, Allah menahan langit ini agar jangan sampai jatuh ke bumi atau menimpa bumi. Padahal di waktu yang bersamaan ma'ama yaf'aluhu banu Adam 'alal ardi minal ma'asi. Padahal di waktu yang bersamaan di muka bumi ini umat manusia secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah tetap berkenan untuk menahan langit ini agar tidak ditimpakan ke muka bumi. Baik, ini merupakan hilmnya Allah Ta'ala. Kemudian penulis di sini mengatakan, padahal di muka bumi umat manusia itu secara terang-terangan menunjukkan kemungkaran-kemungkaran dan menerjang keharaman-keharaman yang Allah haramkan atas mereka. Padahal mereka mengetahui tidak ada di situ kekuatan yang mampu menahan langit ini untuk ditimpakan kepada bumi kecuali kekuatan dan kuasa Allah Ta'ala yang menyandang nama Ar-Rahim Al-Halim, yang maha penyayang lagi maha penyantun, atau yang menahan atau menunda turunnya siksa. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis melanjutkan di paragraf berikutnya, fal halimu subhanahu la yu'ajilu al-muznimina al-muhaddina bil-uqubah. Allah itu Al-Halim, kata penulis, tidak menyegerakan dosa dan sanksi kepada hamba-hambanya yang berdosa dengan hukuman ataupun sanksi, akan tetapi Allah Ta'ala itu menunda siksa dan hukuman mereka dan yasbiru alaihim. Allah bersabar. Allah bersabar terhadap perbuatan-perbuatan kita. Jika kita mau jujur, banyak sekali perintah Allah yang masih belum kita laksanakan, dan masih banyak sekali jemaah sekalian larangan-larangan Allah yang mungkin terkadang kita terjang dan kita lakukan. Hanya saja Allah tutupi itu semua dari manusia, dari orang lain. Kalau Allah buka sibak tirainya, maka mungkin tidak ada yang mau duduk bersama kita, tidak ada yang mau berinteraksi
dengan kita semua. Karena mengetahui dosa-dosa kita yang kita lakukan. Tetapi Allah Ta'ala Al-Halim menutup itu, dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga masih ada yang mau duduk bersama kita, masih ada yang mau berinteraksi dan bermuamalah dengan kita. Mungkin kalau pemuda, semua aibnya ketahuan, tidak ada yang mau nikahin anaknya, anak perempuannya dengan pemuda itu. Karena ketahuan semua aib dan buruknya. Tetapi lihat di sini Allah Ta'ala Al-Halim menutup itu semua di dunia untuk kita, sambil memberikan waktu agar kita mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, agar catatan-catatan itu segera dihapuskan dengan taubat dan permintaan ampun kepada Allah Ta'ala. Jika kalaulah bukan karena Allah Al-Halim, maka tidak ada satu pujian pun dari manusia, mulut orang lain memuji kepada diri kita. Tetapi Allah Al-Halim menutup itu semua agar tidak diketahui dan dilihat oleh orang lain. Maka Allah lah Al-Halim. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, dan hadisnya muttafaq alaih, Nabi mengatakan, laisa ahadun asbar ala adan sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun yang paling sabar, paling tahan terhadap gangguan yang didengarnya kecuali Allah. Innahum la yada'una lahu waladan. Sebagian umat manusia menyematkan dan menisbatkan kepada Allah, Allah punya anak. Akan tetapi kata Nabi, wa innahu la yu'afiyahum wa yarzuquhum. Akan tetapi Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka, afiah, dan tetap menurunkan jatah rizki bagi mereka. Padahal itu semua merupakan kedustaan dan perkataan yang paling keji, menisbatkan Allah punya anak. Padahal Allah dengan tegas menegaskan huwallahu ahad. Dialah satu-satunya. Tidak punya anak, tidak punya orang tua. Tetapi tetap sebagian orang, sebagian umat manusia berani menisbatkan anak kepada Allah. Namun lihat betapa halimnya Allah Ta'ala, Allah tunda mereka, bahkan tetap dikasih jatah rizki. Kalau manusia belum tentu. Sesantun-santunnya orang, sebaik-baiknya orang, kalau disakiti, kalau selama ini ia bantu kita, kalau kita lagi butuh apa, dibantu. Entah itu bantu dengan tenaga atau bantu dengan harta, tetapi sekali aja kita menyakitinya atau kita menyambatinya dan sampai ke telinganya, mungkin setelah itu di stop bantuan tersebut untuk kita. Tetapi Allah Ta'ala, jemaah sekalian yang merupakan Al-Halim, nanti di buku lain kita akan nukilkan perbedaan antara sifat halim yang ada pada Allah dengan sifat halim yang ada pada manusia. Baik, semoga masih sempat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang kedua adalah tentang jejak atau pengaruh nama ini di alam semesta. Kata penulis, tatajalla fima yushahadu min khalqihi min mukhalafati amrihi wa takdzibi rusulihi wa muhadati syar'ihi wal jur'ati ala idza'i awliyaihi wa ahli ta'atihi ma'a dawami hifdhihi li haula'il muhaddid. Kata Allah atau kata penulis, mohon maaf, terlihat pada apa yang disaksikan di sekeliling kita. Bagaimana umat manusia itu berani menyelisihi perintah Allah, mendustakan utusan Allah, dan terang-terangan menolak syariat Allah atau aturan Allah, bahkan berani mengganggu aulia Allah, wali-wali Allah dari kalangan orang-orang beriman. Orang yang beriman tidak segan mereka ganggu dan mereka zalimi, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW. Orang-orang yang masuk Islam, beriman kepada Nabi itu disiksa, diganggu, bahkan dibunuh. Lihat di situ 4 hal ini, tetapi Allah Ta'ala tetap memberikan kepada mereka penjagaannya, dijaga, tidak ditimpakan kebinasaan secara merata. Kemudian yang kedua, Allah
tetap memberikan nikmat tersebut kepada mereka. Nikmat punya harta, nikmat kesehatan, nikmat berkeluarga, nikmat rasa aman di tempat mereka, semua itu tetap dikasih sama Allah Ta'ala. Padahal mereka menolak syariat Allah, mendustakan Rasul utusan Allah, dan mereka menyelisihi perintah Allah agar hanya menyembah Allah semata. Bahkan tidak hanya itu, mereka tambah dengan yang keempat, mereka ganggu orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun demikian, Allah tetap kasih mereka penjagaannya, Allah kasih mereka nikmatnya, dan Allah kasih apa yang mereka mau dan sukai. Dikasih untuk tetap bernafas, dikasih tetap untuk menikmati makan dan minum. Demi Allah, kalau seandainya Allah menghendaki, satu nikmat saja dicabut oleh Allah, nikmat tidak bisa kentut, Pak. Bagaimana rasanya? Pasti akan ke dokter. Iya kan? Orang yang bernapas dengan tabung oksigen itu kalau per hari dihitung berapa, dan kalau sebulan berapa, itu merupakan nikmat yang mungkin jarang dirasakan atau jarang disadari. Baik, kemudian kata penulis di sini yang keempat, Allah memberikan tahqiq ma'mulatihim. Allah kasih impian dan cita-cita orang-orang yang tadi. Tetap dikasih. Mereka mau kaya, dikasih kaya. Mereka mau punya anak, dikasih punya anak. Mereka mau sehat, dikasih sama Allah kesehatan. Mereka mau kesembuhan, dikasih sama Allah kesembuhan. Itu semua menunjukkan betapa halimnya Allah Ta'ala dan tidak menyegerakan siksa kepada mereka atau hukuman atas pembangkangan mereka. Summa inna minhum man yatubu ba'da tuli asyanin. Di antara mereka setelah sekian lama bergelimang dalam kemaksiatan dan pembangkangan, ada yang bertaubat. Tetapi ada pula yang tetap tidak mau kembali kepada Allah hingga akhir hayatnya. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana kita menunjukkan ubudiyah, penghambaan diri dengan nama ini atau melalui nama ini. Kata penulis, takunu bittuma'ninati wal farahi bisi'ati hilmillahi ala ibadihi, yaitu dengan menumbuhkan rasa tenang, rasa senang. Kita punya Rabb, kita punya Tuhan Tabaraka wa Ta'ala, punya sifat menunda hukuman dan tidak menyegerakan. Bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya kita punya Tuhan itu setiap kali kita berbuat dosa langsung dikasih hukumannya, kira-kira mungkin kita tidak akan bisa tenang, bahkan kita akan binasa dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah Ta'ala Al-Halim, maka harus kita tumbuhkan rasa gembira kita memiliki Rabb Tabaraka wa Ta'ala yang diantara namanya, diantara sifatnya adalah Al-Halim ini. Tetapi senangnya kita, gembiranya kita jangan sampai membuat kita terbuai dan terlena dengan penundaan Allah. Karena Allah di samping punya sifat atau nama Al-Halim, Allah juga punya nama yang lain. Allah punya nama yang lain, Syadidul Mihal, Syadidul Iqab. Allah maha keras siksanya, maha berat siksanya, dan seterusnya. Baik, jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kata penulis di sini, kita menumbuhkan perasaan senang mempunyai Rabb semesta alam tersebut dengan nama dan sifatnya ini, meskipun kita menyadari betapa kurangnya kita, kurang optimalnya kita dalam menjalankan fungsi atau tugas kita di muka bumi ini. Dan juga hendaklah kita tidak putus asa dari rahmat Allah dan segera evaluasi diri dan kembali kepada Allah kapanpun perasaan itu datang. Jadi kalau ketika sudah mulai ada niat untuk bertaubat, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena biasanya penundaan itu akan membuat kita terlena dan akhirnya tidak jadi bertaubat. Jadi kalau ada hari ini, detik ini kita perasaan sepertinya dosaku sudah terlalu banyak, ingin bertaubat kepada Allah, ingin beristighfar kepada Allah, maka lakukan. Cepat-cepat melakukan amal soleh. Jangan sampai kita menunda, karena bisa jadi penundaan itu berbuah pada tidak jadi melakukannya. Maka ketika muncul, terbetik di benak kita, di hati kita ingin bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan menunda, isuk aja gin, biar pas waktunya hari libur. Nah, ketika terbetik perasaan ingin bertaubat, segera lakukan, karena kita tidak tahu ada rintangan apa yang menghalangi kita dari amal soleh, terutama bertaubat ini. Baik, dalil-dalil yang keempat adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang penyebutan dan penetapan nama Al-Halim bagi Allah dan sifat Al-Hilm
pada diri Allah Ta'ala. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam fikih Asma'ul Husna dan juga penulis-penulis yang lain yang membahas tentang Asma'ul Husna ini, mereka menyebutkan, kalau di sini tidak disebutkan, terkait penyebutan nama Al-Halim di dalam Al-Quran itu terdapat sebanyak 11 kali. Terdapat sebanyak 11 kali di dalam Al-Quranul Karim Allah menyebutkan bahwa dirinya Al-Halim, yang maha penyantun, yang maha penyantun. Walaupun secara makna masih kurang tepat, penyantun, santun, itu masih kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yang menunda hukuman bagi hamba-hambanya. Nah, itu yang lebih tepat. Baik, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 155. Allah berfirman, innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan lagi maha halim, menunda penjatuhan hukuman dan sanksi kepada hambanya. Baik, ini terkait pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna. Kemudian ada yang menarik yang tadi kami ingin sampaikan tentang bagaimana Allah Ta'ala terkadang sesuai dengan hikmahnya menunda penjatuhan sanksi, hukuman dan kebinasaan kepada sebagian orang, terlebih orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Di mana kita dapati kaum muslimin di sekitar kita atau kaum muslimin di belahan bumi Allah, ada yang dizalimi oleh musuh-musuh Allah, ada yang dibunuh, ada yang dibom dan seterusnya, dan tidak pandang bulu, ada yang wanita, anak kecil yang tidak ada tahu menahu. Dan itu semua kalau kita mungkin kita merasa ingin segera membalas mereka. Namun di sini pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ketika kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman yang dilemparkan ke dalam parit yang digali begitu dalam, kemudian dinyalakan api, orang-orang yang beriman itu dilemparkan dalam keadaan hidup-hidup ke dalamnya. Ashab Ukhdud, kisah Ukhdud. Baik, ada perkataan menarik di sini, bagaimana Allah Al-Halim ini menunjukkan sifat halimnya ini kepada musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Buruj ayat 10, silahkan nanti jika punya terjemahan dibuka di rumah, atau jika punya tafsir, terjemahan tafsir Syekh As-Sa'di atau tafsir Ibn Katsir, coba dibuka. Kisahnya mungkin membuat kita merenungi betapa Allah itu memiliki sifat Al-Halim. Di mana dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah bagi orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak kunjung bertaubat, maka bagi mereka adzabu jahannam, bagi mereka adalah siksa di neraka. Walahum adzabul hariq, dan mereka juga akan mendapatkan siksa dipanggang atau dibakar api. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, memberikan tafsiran ayat ini terkait Ashabul Ukhdud ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, unzuru ila hadzal karami wal judi. Lihatlah jemaah sekalian, betapa mulia dan betapa pemurah Allah Ta'ala. Qatalu awliya'ahu, orang-orang yang menggali farid untuk menyuruh atau mendorong dan melemparkan orang-orang beriman ahli ketaatan kepada Allah ke dalam parit yang berkobar di dalamnya api tersebut. Kata Hasan Al-Basri, mereka membunuhi kekasih-kekasih atau orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, ahli ketaatan kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Qatalu awliya'ahu, mereka membunuhi orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah, tetapi tetap Allah menyeru mereka, orang-orang ini, musuh-musuhnya ini, untuk bertaubat
dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini komentar dari Al-Hasan Al-Basri yang kemudian dikutip atau dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan perkataan Hasan Al-Basri terkait ayat ini dalam surat Al-Buruj ayat ke-10. Jadi kisah Ashabul Ukhdud ini, ada orang-orang beriman di masa itu, lalu ada penguasa yang zalim, tidak enggan beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menggali parit yang besar sekali, kemudian di situ dinyalakan api yang besar, kemudian siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, atau siapa saja yang beriman kepada Allah, maka dilemparkan ke dalam parit yang di dalamnya api besar tersebut. Kisahnya sangat menarik dan panjang. Banyak sekali faidah pelajaran yang berharga yang dapat diambil dari kisah Ashabul Ukhdud ini. Sangat menarik sekali kisahnya. Baik, kemudian di antara perkataan yang lain terkait betapa halimnya Allah Ta'ala, disebutkan fahuwa subhanahu la yu'ajjilul 'uqubata 'ala ibadihi bidzunubihim wa la yahbisu in'amahu wa afdalahu anhum bi khati'atihim. Di mana Rabbuna tabaraka wa ta'ala itu tidak menyegerakan hukuman atas sebagian hambanya akibat dosa yang dilakukan mereka, dan tidak juga menahan rizki bagi mereka. Antum berbuat maksiat seharian, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tetapi Allah tidak menahan rizki antum, tetap dikasih rizki sama Allah, tetap bisa makan, tetap bisa bernafas, tetap bisa tidur, tetap memiliki kesehatan dan seterusnya. Itu semua Allah tidak tahan. Kalau Allah tahan saja itu, sehari saja tidak bisa makan, tidak bisa minum, entah karena ada sakit atau dan lain halnya, maka kita akan merasakan betapa lemahnya dan tidak berdayanya diri kita ini. Baik, kata penulis atau kata penulis dari kitab yang lain ini, wanzur ila 'idhami hilmihi hina an'ama ala ibadihi bil absari wal asma'i wal jawarihi wal arzaqi thumma ya'sunahu biha wa yujahiruna biha. Lihatlah, sadarilah betapa besar halimnya Allah Ta'ala ketika Allah tetap memberikan nikmat demi nikmat kepada hambanya, di antaranya nikmat untuk melihat, nikmat untuk mendengar, dan nikmat dapat menggerakkan anggota badan kita, bahkan organ-organ di dalam tubuh kita ini tetap diberikan dan difungsikan oleh Allah Ta'ala. Dan juga rizki. Akan tetapi sebagian orang atau sebagian besar orang itu justru bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bahkan tidak hanya sampai bermaksiat, melakukan dan menunjukkan maksiat itu secara terang-terangan. Wasa'idu man lam yaghtar bihilmihi. Bagus sekali kalimat terakhir yang ditulis di sini. Orang yang bahagia adalah orang yang tidak terperdaya dengan sifat penundaan Allah atas dosa yang dilakukan. As-Sa'id, hamba yang paling bahagia itu adalah hamba yang tidak terperdaya dengan waktu yang diberikan oleh Allah sebagai penundaan hukuman kepadanya. Dikasih waktu sama Allah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang memanfaatkan waktu tersebut, memanfaatkan waktu dan jeda yang diberikan sama Allah. Itulah hamba Allah yang berbahagia. Karena memang pada dasarnya dan merupakan manusiawi, kullu bani adama khata', setiap manusia itu punya salah dan banyak berbuat salah. Itulah karakter dasar manusia, pasti punya kesalahan. Sehebat-hebatnya orang, seteliti-telitinya orang, pasti terkena kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Karena halim ini juga boleh disematkan kepada manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 114. Allah menyebutkan tentang ciri Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, inna Ibrahima la'awwahun halim. La'awwahun halim. Sungguh Ibrahim itu sifatnya atau orangnya itu adalah penyabar, penyantun, halim. Kemudian
Di ayat yang lain dalam surat Hud ayat 75 juga Allah menekankan inna Ibrahima lahalimun. Sungguh Ibrahim itu orang yang penyabar atau penyantun. Kemudian dalam surat Hud ayat 87 innaka la antal halimur rasyid. Sungguh engkau orang yang halim. Tetapi terdapat perbedaan antara sifat halim yang ada pada makhluk dengan sifat halim yang ada pada Khalik. Di antara perbedaannya yang disebutkan oleh para ulama adalah walaupun sama-sama menyandang sifat ini, namun perbedaannya itu sangat jauh, di mana halimnya manusia itu merupakan sifat yang belum ada ketika mereka kecil dan baru ada ketika mereka besar. Sedangkan sifat halimnya Allah Ta'ala itu Allah sudah sejak dahulu menyandang sifat ini dan untuk selamanya, dari dahulu sampai selamanya. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, sifat halim, kesabaran, penundaan untuk membalas yang ada pada manusia itu terkadang bisa jadi berubah karena sakit atau marah atau sebab-sebab yang baru muncul. Asalnya orang ini penyabar, Pak. Tetapi karena sakit gula langsung orang jadi temperamen. Iya kada? Terkadang suatu penyakit itu membuat orang yang asalnya mungkin pasangan kita ini kita dapati asalnya orangnya penyabar, penyantun, kada cepat marah dan emosi. Tetapi tiba-tiba berubah. Mungkin karena sakit gula kah? Darahnya naik, atau tensinya naik, atau karena beban pikiran, pekerjaan di kantor dan seterusnya, sehingga menjadi cepat marah dan emosi di rumah misalkan. Maka ini bisa berubah, tetapi Allah Ta'ala berbeda. Tidak akan pernah hilang sifat halim yang ada pada diri Allah. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, manusia yang terkenal memiliki kesabaran, mungkin lebih tepat kita artikan kesabaran ya, helm ini, itu terkadang ia bisa sabar kepada sesuatu, tetapi pada sesuatu yang lain ia tidak sabar. Contoh di sini, seorang suami kah atau seorang istri kah, kalau sama orang lain itu murah senyum, sabar. Kalau datang terlambat, janjian ketemuan datang terlambat, dimaafkan. Tetapi kalau sama anak sendiri atau sama pasangan sendiri sudah keluar kata-kata kasar misalkan. Nah, ia bisa sabar pada sebagian kondisi tetapi tidak sabar pada kondisi yang lain. Itu kesabaran atau halim yang ada pada manusia. Bahkan manusia itu, ini seburuk-buruk manusia ya, ia menunjukkan sabarnya, santunnya pada orang-orang yang tidak bisa dikuasainya atau tidak bisa dibalasnya. Dia lemah lembut, senyum, ramah dan seterusnya. Tetapi pada orang-orang yang di bawah kekuasaannya, ia dengan mudah menunjukkan amarahnya dan meluapkan emosinya. Maka dikatakan sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Suami yang paling baik adalah suami yang paling baik kepada anak dan istrinya. Kenapa? Karena mereka di bawah kendali dan di bawah kontrolnya. Kalau sama orang lain mungkin belum bisa ia mengontrolnya. Tetapi sama keluarga sendiri dengan mudah ia mengontrolnya. Maka di sini barometer, ukuran, tolak ukur orang itu baik atau tidak, tanya kepada orang rumah. Orang itu emosian atau kada, perangutan atau kada, tanya pada orang rumahnya. Karena itu yang paling tahu. Itu yang paling tahu di dalam rumah. Baik, jemaah sekalian, itu tiga perbedaan antara halimnya manusia dengan halimnya Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian
Masih ada waktu, sudah habis? Baik, sudah mati ya. Baik, terakhir. Halimnya Allah, sifat halim yang ada pada diri Allah itu selalu bergandengan dengan dua hal. Bergandengan dengan hikmah dan bergandengan dengan qudrah, kuasa. Dua hal ini selalu bergandengan menyertai halimnya Allah Ta'ala. Jadi Allah menunda penghukuman, Allah memberikan waktu, itu berdasarkan hikmah dari Allah. Allah punya hikmah yang terkadang kita dapat ketahui dan seringkali tidak dapat kita ketahui. Yang kedua, Allah menunda bukan karena Allah tidak kuasa. Allah menunda karena Allah kuasa. Dan itu merupakan, kata para ulama, sifat halim ini adalah sifat kesempurnaan bagi Allah. Karena Allah tidak langsung dikit-dikit menghukum, tetapi Allah kasih waktu, kasih jeda. Dan sebagian orang disegerakan hukumannya, sebagian yang lain ditunda hukumannya, dan itu merujuk kepada hikmah dan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah maha mampu dan maha kuasa. Bukan berarti Allah menunda tidak mampu untuk membinasakan orang-orang yang membangkang kepadanya atau musuh-musuh Allah Ta'ala. Buktinya pada umat-umat terdahulu, pada umat-umat nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya, itu sebagian dibinasakan oleh Allah Ta'ala, sebagian tidak dibinasakan seluruhnya sama Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Allah Ta'ala di samping memiliki sifat-sifat yang membuat kita semakin berharap dan semakin cinta kepadanya, Allah juga memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang membuat kita takut kepadanya, takut akan siksanya. Dan itulah yang dinamakan dengan ibadah hati dua, yang kalau seandainya tidak seimbang, maka kita terkena kesalahan dalam ibadah hati penting ini, yaitu al-khauf dan ar-raja, berharap dan takut, harus seimbang. Tidak boleh terlalu berharap sehingga akhirnya meremehkan dosa, terlalu berharap ampunan Allah akhirnya menerjang larangan-larangan Allah, dan juga tidak boleh terlalu lebih berat khauf, rasa takut, karena akan membuat kita putus asa sama ampunan Allah. Jadi harus seimbang, harus bisa diseimbangkan, dibalance antara dua hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan pada malam hari kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam mengejar setiap kebaikan yang kita mampu sebelum ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.